Anda sadar Anda tersesat, Anda sudah keluar, Pak. Paulus tidak Nah. ada menyesatkan kami karena kami tetap menyembah Tuhan Yesus Kristus seperti yang Ada sudah Pak, menyembah Paulus Tuhan Yesus menyesatkan Pak. Galatia 3 pasal 13 Pak. Paulus tidak ada menyesatkan kami karena Baca kami Galatia menyembah Tuhan 3 Yesus pasal Kristus 13 juga. Pak. Seperti orang-orang yang telah menyembah Yesus Pak, Kristus baca Galatia 3 semula. pasal 13 Pak. Pertanyaanku sederhana saja sama kalian. Ye, Siapa nggak yang mau dibaca mengatakan siang berarti hehe, beleguk, Isa menjadi berkokok, nabi kotohon. sekaligus rasul? Susah. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma yang dapat lawan yang sangat membagongkan. Dan ini sesinya 2, 3, 4 karena memang video ini panjang sekali ya. Perdebatan itu 6 jam lebih yang saya saya tengok ini, maka saya potong-potong menjadi ada yang 1 jam, ada yang 1 jam 30 menit itu ya, karena panjang sekali dan untuk perdebatannya lumayan seru kaum muslimin. Baik, demikian kaum muslimin videonya. Daripada ahli Taurat, itu pengakuan dia. Kalau Anda tidak punya agama, bagaimana masuk surga? Agama aja kagak. Yesus juga tidak pernah mengajarkan tentang agama. Kata siapa? Kata siapa? Menurut saya. Agama itu bahasa Sangsekerta, Bung. Yesus tidak menggunakan bahasa Sangsekerta, tapi Yesus membahas tentang hidup kekal. Agama itu hidup kekal, damai sejahtera itu hidup kekal. Coba Anda lihat dalam Matius 19 nomor 16. Apa kata murid-murid di situ? Hei guru, ya paman, apa caranya supaya aku bisa masuk ke dalam surga, supaya aku bisa memperoleh hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Itu agama. Itu agama. Supaya kamu hidup, supaya kamu damai sejahtera, supaya kamu tidak celaka, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Tuh, itu agama. Agama itu damai, tidak kacau. Iya. Nah, sekarang Iya. apakah Anda melakukan kehendak Bapa? Iya, tapi aku ambil dari sisi perkataan Yesus saja yang ku percaya gitu. Kalau setelah Yesus nggak ada, berarti itu ngarang semua. Itu berarti menurut saya sesat gitu. Setelah Yesus tidak ada, maka itu semua adalah sesat. Karena itulah kemudian pencipta langit dan bumi ini mengutus nabi penutup. Karena tidak mungkin Tuhan yang maha dahsyat itu hanya memilih satu bangsa saja untuk selamanya, nggak mungkin. Maka Tuhan harus menutup pengajarannya di atas muka bumi ini, sebab Tuhan adalah maha adil, mengutus seorang juru selamat akhir yang kemudian dia diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum, aku ini adalah utusan Tuhan kalian untuk kalian semua, jami'ah. Terus menurut abang, nabi terakhir ini siapa bang? Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai roh kebenaran yang padanya datang roh suci alias roh kudus. Oke. Kenapa dalam Bible saya tidak ada Nabi Muhammad? Kata siapa nggak ada? Ya, saya belum pernah menemukan di situ. Anda mau di mana? Kisah para Rasul, Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Anda tinggal sebut. Itu aku nanya sekarang, dalam Bible kami itu nggak ada yang Oke, bilang saya Nabi kasih contoh Muhammad. satu. Oke. Anda saya suruh milih, Anda nggak mau, saya yang pilih.
Anda baca sekarang Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Baca sekarang, saya ingin dengar. Saya di sini nggak Oke, kalau begitu saya yang hafalkan kepada saudara. Oke. Bukankah di dalam kitab Tauratmu di kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaan saya, siapa nabi yang datang setelah Yesus yang sama seperti Musa, yang mana ketika ajarannya tidak didengarkan maka dia akan diserang, maka dia akan kemudian diperangi untuk sampai tunduk kepada ucapan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu siapa? Oke, itu cuman tertulis nabi, tapi nama Muhammad nggak ada, Bang. Gimana itu? Yang namanya nubuat itu tidak menyebut nama, paman. Kalau dia menyebut nama itu bukan nubuah. Dan kalaupun ada Nabi Muhammad di situ, berapa kelaminnya pendeta bisa mempertahankan Nabi Muhammad tidak dihapuskan namanya di sana? Gereja mana yang tidak akan melenyapkan nama nabiku? Kristen kucluk mana yang akan mempertahankan nama nabiku di situ? Tidak akan mungkin, mustahile. Maka jangan Anda mimpi. Hanya kata Allah, wa makaru wa makarallah. Sekuat apapun orang-orang kafir melenyapkan kebatilan, kebenaran, melenyapkan kebenaran dengan membungkusnya dengan kebatilan, aku tetap jauh lebih hebat membalas kejahatan mereka. Itulah yang terjadi. Sehebat apapun kalian mengoreksi daripada Bible, tetap saja nuansa kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW harum baunya di dalam Bible. Anda tidak mau percaya? Silakan Anda buktikan. Siapa nabi yang datang setelah Yesus yang apabila ajarannya tidak ditegakkan kemudian maka dia dengan pasukannya akan meratakan sependuduk sekota. Ayo. Oke, tapi di situ kan banyak nabi-nabi gitu. Ya, siapa tapi nabinya? Siapa nabinya? Kepengen tahu Ya, saya. siapa nabinya? Nabi itu namanya gitu. Kalau Ya, siapa yang menurut nabinya? kalau menurut nama, kalau Nabi Muhammad ada dalam Bible, aku percaya lah gitu. Kalau bilang nabi, Bagaimana memang mungkin? banyak, Bagaimana mungkin nama Nabi Muhammad akan muncul di dalam Bible? Gak mungkin. Toh Bible itu bukan firman Tuhan. Subhanallah. Tidak mungkin. Itulah makanya saya katakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sekuat apapun orang-orang Yahudi Nasara menyembunyikan kebenaran, membuat tipu muslihat, membuat makar, aku akan membalas tipu kejahatan mereka. Sebab aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu kata Quran. Nah sekarang, oke, itu bukan Nabi Muhammad. Mari kita berdamai. Tunjukkan sosok Nabi yang begitu mendengarkan ucapan dari langit, perangi, tegakkan hukum-hukumku, katakan ini haram, katakan ini halal, katakan ini makruh, katakan ini sunnah kepada seluruhnya. Tegakkan hukum-hukumku. Jangan kau takut kepada manusia. Meskipun berjuta musuh di depanmu, tegakkan hukumku ini. Aku akan bersamamu senantiasa. Itu kalau bukan nabiku Nabi Muhammad, lalu siapa? Ya kalau itu saya nggak tahu, kalau cerita. Nah berarti nggak ada kan? Iya, karena nggak ada. Berarti nggak ada. Nggak tahu. Nah, satu-satunya nabi yang bisa duduk di situ namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda terima ataupun tidak terima, la ikraha fiddin, kebenaran telah kami sampaikan. Anda mau beriman silakan, Anda mau ingkar silakan. Tidak ada paksaan. Oke, saya ini aja Bang ya. Saya tidak mau ingkari, cuman saya ini kan percaya sesuai yang tertulis gitu. Walaupun Nabi harus ada namanya gitu. Kok bisa Nabi Abraham, Nabi Musa kok ada nama? Kok terus Nabi Muhammad ini kok nggak ada nama? Itu nama aja yang saudara, gitu. kalau itu yang Anda maksudkan, nama Nabi Muhammad itu ada di Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul dan seterusnya. Kalau itu yang Anda maksud, Nabi Musa tertulis di Taurat, ya wajar. Yesus tertulis di Bible, di kitab Anda, ya wajar.
Itu kitab kalian dan memang penulisnya menginginkan tokohnya adalah Yesus. Kan begitu. Yang dikatakan nubuatan, Bung, nabi yang sama seperti Musa itu cari, buka akal kita, cakrawala berpikir kita itu dibuka. Nabi yang sama seperti Nabi Musa diperintahkan untuk melumpuhkan musuh, mengepung musuh. Itu siapa? Yesus, bukannya dia mengepung, malah dia yang dikepung, malah katanya dia dibunuh. Berarti nggak cocok. Lalu siapa yang cocok di Iya, situ? oke. Perkataan abang semua benar gitu. Ya, saya nggak bisa ku ingkari karena sesuai apa yang abang sampaikan benar. Ya udah, gitu. boleh nggak saya Cuman tepuk tangan? itulah, ya, Boleh nggak cuman tepuk tangan itulah. saya? Boleh nggak tepuk tangan? Boleh nggak? Boleh nggak? Ini saya lagi pegang HP ini gimana? Enggak, sayanya boleh nggak tepuk tangan? Boleh bang. Ya udah, gitu aja kok pelit. Ya udah, lanjut. Itulah bang. Oke Bang Zuma. Siap 86. Oke, aku salam kenal lah. Ya, Aku dari Kalimantan saudara. nih. Siap, Oke Bang Zuma, aku siap. ya Agamanya bang, cerita apa aja. bang? Kristen kan? KTP Kristen, mama saya Muslim, bapak saya Nasrani. Baik. Iya, lanjut. Saya mau nanya satu. Siap. 2. Pertanyaan saya adalah penasaran banget itu kena Musa itu kan berbahasa Yahudi atau Ibrani, atau Ya. Ram, ya kan? Ya. Itu Iya, sesuatu yang nggak terbantah lah. betul. Dan dia berbahasa seperti itu membawa orang Yahudi dari Mesir ke tanah Ya, perjanjian Kanaan. yang dibilang itu Perjanjian. sekarang Israel lah. Israel. Tetapi ketika Palestina. mama saya bertanya ke mama saya, mungkin Mbak Zuma bisa jawab, kenapa di Quran Musa Iya. bilang Tuhan itu Allah? Iya. Itu aja sih pertanyaan saya. Mohon dijawab dengan sampai saya puas gitu loh. Itu Iya. aja sih. Begini, saudara. Kalau di dalam pengajaran Islam Iya. dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Aku tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa kaum di mana utusan saya itu aku utus agar dia dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Itu kata Allah. Jadi Nabi Musa diutus kepada kaumnya menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Isa dengan kaumnya. Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Nabi Muhammad kepada kaumnya. Lalu kenapa tidak menggunakan nama Allah? Kata siapa tidak menggunakan nama Allah? Kata saudara kita Kristen. Berbicara tentang hal apa? Tentang Nabi Musa. Nabi Musa diberi kitab apa? Diberi kitab Torah. Mana kitab Torahnya yang sekarang? Tunjukkan kitab Taurat asli yang Musa terima di Gunung Sinai yang di dalamnya tidak ada tulis kata Allah. Ada? Ada Tauratnya Nabi Musa hari ini? Gak ada. Berarti bukan karena hanya terjemahan yang muncul di tengah-tengah Kristen lantas mengatakan Tuhannya beda. Dan itu yang satu. Yang kedua, ketika Tuhan datang menyatakan diri kepada para nabi, Tuhan menyatakan dirinya Tuhan, menyatakan dirinya sebagai Hashem, menyatakan dirinya sebagai Elohim, menyatakan diri dengan sebutan gelar-gelar El Elroy, El Shaddai, Sal Salim dan seterusnya. Tuhan datang menyatakan diri kepada para nabi dengan menyatakan sifat atau gelar-gelarnya, tidak menyebutkan kemudian nama pribadinya. Makanya dikatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku aku tidak menyatakan kepada mereka. Nah, tuh. Itu kata Tuhan.
Artinya ketika Tuhan kemudian datang kepada Nabi Muhammad, Allah menjelaskan siapa dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Hari ini, Bung, kalau Anda melihat orang-orang Yahudi, para rabi-rabi, ketika mereka menjelaskan atau mentafsirkan kitab mereka dalam bahasa Arab, maka kata ejaan Yod He Vav He mereka sebut dan ganti dengan kata Allah. Yes, benar. Nah, itu dia. Sedangkan kita kehilangan jejak. Nabi Musa menerima Torah di Bukit Sinai, tapi Nabi Musa tidak kemudian menerus, tidak ada penerus pemegang daripada Torah asli. Tidak ada. Apakah di situ tertulis Allah, ataukah tertulis Eloah, atau tertulis El? Kita tak ada data. Tapi yang pasti, ketika Nabi Musa datang padanya pemberitaan tentang pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku, dulu aku pernah menyatakan diri kepada Nabi Musa dengan berkata, ya Musa, saya ini adalah Tuhanmu dan aku adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sekarang begini, taruhlah kemudian orang-orang Yahudi zaman Nabi Musa tidak menyembah kepada tidak menyembah kepada hakikat yang sama. Yang sama sama siapa? Oh ya, hati-hati di jalan. Di kantong celananya Abah atau di tasnya Abah. Ini sini. Nah, sorry, maaf. Tidak menyembah kepada Allah. Tapi Bung, ketika orang Yahudi tidak bisa menunjukkan wujud Tuhan, dan orang Yahudi hanya mengatakan, kami menyembah kepada yang maha kuat, kami menyembah kepada yang maha dahsyat, yang maha perkasa, kami menyembah yang maha kuasa, kami menyembah kepada Tuhan yang maha pencipta, kepada Tuhan yang maha esa, kepada Tuhan yang menguasai kehidupan, kepada Tuhan yang kemudian menunjukkan segala sesuatu kebenaran, kepada Tuhan yang mematikan, kepada Tuhan yang maha menciptakan. Mana Tuhan itu? Tunjukkan wujudnya. Mereka tak mampu menunjukkan wujud Tuhan itu. Sedangkan kalau mereka mengatakan El Shaddai, El Ion, El Sekina, itu semuanya merujuk kepada sifat-sifat Allah. Kami pun demikian. Kami hanya bisa menunjukkan sifatnya. Orang Yahudi hanya bisa menunjukkan sifatnya. Kami hanya bisa menyebut gelarnya. Orang Yahudi hanya bisa menyebutkan gelarnya. Mereka tidak mampu menunjukkan hakikatnya. Kami pun tidak mampu menunjukkan hakikatnya. Mereka menyatakan Tuhan itu maha suci. Kami pun mengatakan Tuhan itu maha suci. Mereka mengatakan Tuhan itu ahad. Kami pun mengatakan Tuhan itu ahad. Mereka mengatakan Tuhan itu pencipta. Kami mengatakan Tuhan itu pencipta. Mereka mengatakan Tuhan itu adalah Dia yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kami pun menyatakan diri, Tuhan kami adalah Dia yang menyatakan diri melalui firman-Nya kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Berarti kami menyembah kepada hakikat yang sama. Sedangkan saudara saya Kristen keteteran, apakah Yesus yang datang kepada Abraham? Ya. Apakah Yesus yang datang kepada Adam? Ya. Tapi duluan mana Yesus daripada Maria? Duluan Yesus. Berarti Yesus lebih tua dari ibunya? Iya. Berarti yang mana yang betul? Maria melahirkan Yesus atau Yesus melahirkan Maria? Yang betul adalah Yesus melahirkan Maria. Kan kucluk, merusak tatanan tauhid, merusak tatanan konsep agama para nabi dengan adanya Kristen ini. Masuk-masuk merusak, merombak akidah yang ada, baik akidah yang diajarkan para nabi maupun akidah yang diajarkan oleh orang-orang atau rabi-rabi Yahudi. Tuhan itu ahad, 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 ahad. Kristen muncul kemudian, oh yang ahad itu turun mengambil rupa manusia, lalu menjelma menjadi manusia, lalu mati dibunuh manusia. Merusak. Makanya dikatakan zalim, orang-orang zalim. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu orang zalim tuh. Maka dikatakan kalian itu orang zalim. Begitu saudara. Jadi berbicara mengenai Tuhan yang disembah oleh umat Islam dan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dalam hal ini yang diperkenalkan oleh para nabi kepada mereka adalah hakikat yang sama, gelar yang sama,
wujud keberadaan yang sama, dalam arti kata wujud dalam bahasa Arab yaitu keadaan, yaitu adanya sang ada, itu adalah sama. Tapi dengar, laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, tidak serupa dengan apapun. Nanti saya buka. Oke, saya tanggapin ya. Satu, Silakan. berarti di zamannya Musa ada kehilangan jejak dari Bang Zuma. Dan kedua, Ya, oke, kita nih Nasrani kaum jolim lah. Ya itu hak kalian-kalian lah yang menilai seperti itu. Tapi oke lah, kita nih kaum jolim, kaum kafir. Tetapi mengapa kaum kita nih banyak menciptakan teknologi gitu loh, kayak Facebook, Google, kayak ya macam lah, pesawat terbang, mobil. Kenapa gitu loh? Kenapa kenapa nggak kaum Arab aja yang maju-maju gitu loh? Atau mungkin kaum Muslim aja menciptakan bisa menciptakan dunia baru di planet Mars, dunia baru di bulan, seperti itu. Jadi kan kontradiktif kita nih yang kaum jolim. Ini menurut saya ya, saya langsung ngambil logika aja. Itu Bang Zuma, kenapa sih Allah tidak langsung serta-merta jebret non Muslim hajar? Oke. Gitu. Ini mau tanya aja. Saya ingin tanya kepada saudara, akal Iya. pikiran kita ini goib atau tidak? Akal pikiran bisa Iya, dua, pikiran goib kita. dan logik. Lah, logik itu buah dari pikiran. Enggak dong. Logik Pikiran itu dalam pikiran juga. Pikiran itu apakah dia bisa kemudian dilihat atau gaib? Pilihan atau goib? Ya, pikiran itu dari Gaib. dari sesuatu yang oke lah, yang goib tidak nyata. Goib nggak? Kemungkinan Goib nggak? bisa jadi yang nyata. Pasti itu khayal, pasti itu imajinasi dong. Jangan goib lah. Goib dah. Goib sama Goib. saya bilang imajinasi. Artinya, iya goib kan? Iya. Oke. Sekarang Adam itu nyata, iblis goib. Kira-kira yang mana yang betul? Adam yang mencobai iblis atau iblis yang mencobai Adam? Mana yang betul? Iblis mencoba Adam. Berarti yang goib itu kedudukannya lebih cerdas daripada yang fana, betul? Yang nyata, yang lahir secara biologis, betul? Aku ikut pola pikirnya Bang Zuma ya. Nggak aku. Berarti kita setuju bahwa iblis lebih cerdas daripada manusia, betul? Secara hakikat saya dan pribadi, iblis itu titik komanya Alkitab aja tahu. Itu pintar. Anda pintar, saudara. Berarti kenapa Anda kemudian bisa mengatakan kalau Kristen itu salah? Kenapa kemudian dia bisa bla 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 dan seterusnya? Kan itu poinnya. Iya, kenapa? Ingat Iya, kawan, kenapa? dengarkan saya baik-baik. Kira-kira nih, orang jatuh kepada kecintaan kepada dunia secara berlebihan itu karena pengaruh materi atau bukan? Bukan karena materi aja ya. Bukan Enggak. sih kan. Bukan. Enggak. Dulu. Enggak dulu Bang Juma. Misalnya contoh gini. Contohnya nih penemuan helikopter. Aku lupa lah namanya siapa. Dia bukan karena uang. Dia karena ingin mewujudkan bukan gitu, bukan kasus per kasus. Iya. Yang saya katakan Aku sekarang ikutin ini, logika Bang Juma deh. iya, yang sekarang ini, saya ambil data nih, saya ambil data Iya. di dalam kitab saudara. Ketika iblis datang kepada Yesus, apa kata iblisnya? Segala kuasa dan kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu. Itu janji siapa, Bang? Janji iblis kepada Yesus. Janji iblis. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Betul? Iya, betul. Oke. Sekarang kemegahan di atas muka bumi ini dicapai dan diraih kemudian oleh Kristen. Betul? Enggak semuanya juga sih, ada yang juga dablek juga, Bang. Enggak semuanya juga.
Banyak juga bang. Sekarang Cuman kebanyakan yang namanya Kristen, Sekarang ditolak. apalagi Yang aduh bang, cerdas. aku dulu nih. Ya, Cuman silakan. kebanyakan yang namanya Kristen, apalagi namanya Kristian kayak saya biasanya sukses. Iya, sukses, betul. Karena iblis menjanjikan Amin. segala Amin. kemegahan di atas muka bumi. Betul? Iya. Sehingga dengan adanya pencapaian terhadap apa yang dia temukan dan yang dia dapatkan dan dia raih dalam hidupnya, semakin cinta akan dunia. Betul? Kebanyakan lah. Ya, siapa yang kemudian pernah diajarkan oleh siapa yang mengatakan lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga? Siapa yang pernah diajarkan Yesus. begitu dan kepada Yesus? Siapa orang kaya yang Anda maksud tadi? Yang orang hebat? Orang kaya itu kalau aku baca Alkitab menurut saya itu Masalah kalau generasi. nah dulu nih Syukran Om li, Bang Jum. li Sunja. Iya, silakan. Kalau dalam bacaan itu, karena aku menghayati banget ya, orang kaya pada saat bacaan itu adalah salah satunya orang yang bisa menjalankan hukum Taurat. Musa aja yang menyalin hukum Taurat itu kena dosa. Iya, iya. Kalau orang kaya itu yang cerita itu, itulah orang yang bisa menyalin hukum Taurat. Catatan tuh. Yang bisa Jadi- menjalankan hukum Taurat tuh. Ya, jadi itu 10. orang kaya. Kata Yesus, kalau kau ingin jadi pengikutku, jual semua hartamu, berikan kepada si Benar. miskin. Betul? Benar. Berarti benar. berarti Kristen bagaimana keadaannya sekarang? Mengikuti itu enggak? Sebenarnya itu kalau Kristen itu kita berbagi sharing aja. Ada juga pendeta yang bilang, carilah harta sebanyak-banyaknya, karena harta akan meningkatkan derajatmu secara duniawi. Dan harta itu bisa memberikan kamu ya naik derajat, memberikan sumbangan, sono sini, everything lah itu, Bang Juma. Oke, sekarang begini saudara. Coba analisa pernyataan saya ini. Iya Om. Orang Kristen sibuk menciptakan HP misalnya nih. Siang malam ciptakan HP. Umat Islam sibuk dengan Nggak Kristen lah beribadah. Om, non Muslim lah contohnya. Jangan Kristen aja, non Muslim lah. Kan orang Korea juga kan banyak juga. Tadi katanya Kristen, kok sekarang bukan? Ya, Iya. oke lah. Oh, kita menuju ke Kristen dulu lah ya. Iya, Oke, tadi kita kan ikutin saudara logika bilang Om orang Juma. Kristen menemukan ini, orang Kristen menemukan itu tadi. Nah, sekarang sibuk menciptakan iPhone baru misalnya. Wah, sibuk nih. Umat Islam sibuk ibadah. Hidup dengan kesederhanaannya. Hidup merasakan apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dia serba berkecukupan, dalam arti kata pas-pasan. Semua serba pas-pasan, gitu kan ya. Iya Om. Jadi ibadah hari demi hari semakin tua. Kristen menciptakan laptop, menciptakan HP, semakin hari semakin tua. Disibukkan dengan urusan duniawi. Begitu selesai kemudian menciptakan atau membuat atau memproduksi iPhone baru, umat Islam yang tadinya hidupnya dengan ibadah, begitu selesai Kristen membuat HP, orang Islam tinggal buka dompet, ini harganya berapa bro? 3 juta, nih bayar, makasih ya, barangnya diambil, umat Islam pakai. Istimewa bukan Islam itu? Dunia dapat, akhirat dapat. Yang tadi buat HP sudah mulai batuk-batuk. Diambillah duitnya 3 juta itu, pakai berobat, kena TBC, pulang dari rumah sakit, lututnya keseleo, kejeduk pintu, masuk lagi rumah sakit, operasi lutut, habis juganya, ibadah tak ada, duit yang tadi sifatnya fana, habis, ludas. Datanglah waktu di mana dia harus kembali ke Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umat Islam juga kembali dengan cahaya, yang tadi pulang dengan kosong melompong. Itu keunggulan umat Islam, makanya Islam itu selalu unggul. Coba di dunia ini alat tercanggih yang tidak dimiliki umat Islam yang dimiliki oleh Kristen itu apa? Apa bang? Apa ya? Apa? Jawab gak? Apa tuh? Saya nggak tahu.
Apa yang kalian punya bahkan lebih duluan kami punya. Kalian yang bikin tapi yang menikmati lebih dulu kami. Benar nggak? Minyak. Cobalah. Minyak. Apa? Minyak. Apa bang? Minyak. Iya minyak kami duluan. Kami duluan. Kami yang menemukan, kemudian Anda yang memproduksi, Anda yang mengolah, Anda yang ini, tapi yang nikmati kami. Betul nggak? Gimana ya jawabnya ya? Berarti dalam hal ini kami menang. Kemenangan yang kedua adalah ada sesuatu yang kami punya kalian tidak punya. Apa itu bang? Nggak tahu. Apa menurut Bang Juma apa? Pengen tahu aja sih. Dalam hal keyakinan kami tidur bersama dengan akal kami rekap, kami saling berdekapan dengan akal kami dalam beragama, sedangkan kalian dalam beragama kalian harus bermusuhan dengan akal kalian. Itu yang menyiksa kalian. Contohnya itu kayak yang apa menyiksa nih? kalian. Pengen tahu nih logika Bang Juma kayak apa nih? Pengen tahu aja nih. Contoh. Benarkah Tuhan itu maha kuasa? Iya. Benarkah orang Kristen menuhankan sosok manusia yang pernah kemudian ketakutan, pernah menangis, pernah lapar, pernah was-was? Nah, gini Bang, aku jawab dulu nih. Kadang di Kristen juga gagal paham juga yang itulah deritanya. Enggak. Itulah deritanya yang kumaksud. Kalian menderita dengan agama Kristen. Menderita gimana? Kalian memeluk sebuah keyakinan yang membuat kalian menderita. Di situ itu kan prosesnya si Tuhan menjadi manusia, Bang. Nah, itu dia. Bagaimana ceritanya Anda bisa meyakini dengan akal pencipta langit dan bumi berproses menjadi bukan pencipta? Karena gini, Bang, kalau kita jawab secara Nasrani, maka tidak masuk akal. Karena di kita kan ada hukum Taurat. Sekarang siapa yang bisa menjalankan hukum Taurat itu? Nggak ada. Lah, hukum Taurat itu kan bukan milik Kristen. Itu ada di perjanjian lama, Bang. Ya, itu perjanjian lama itu bukan punya Kristen. Punya, Bang. Itu dasarnya. Nah, itulah Bang. yang ku maksud kalian menderita karena kitabnya agama lain, kalian klaim sebagai kitab kalian. Giliran ditanya, mana legitimasi dari kitabnya orang Yahudi bahwa itu kitab untuk orang Kristen? Ada enggak? Legitimasinya adalah pada dasarnya. Coba tunjukkan. Saya lagi ngepegang Alkitab, pegang HP aja. Nah, itulah penderitaan yang ku maksud. Aku lagi di mobil, Bang. Aku nggak menderita, aku lagi di mobil gitu. Itulah penderitaan yang ku maksud, Bang. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturan yang kupersembahkan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Menderita kan? Yeah. Oh, ternyata hukum Taurat itu bukan untuk bangsa Kristen, bangsa lain di luar Yahudi. Menderita kan? Ya, sebenarnya saya pribadi juga ada kalau di perjanjian lama aku nggak terlalu banyak ngikutin, tapi aku banyak ke perjanjian baru. Karena di perjanjian lama yang abang bilang itu juga kagak juga, Bang. Aku nggak menderita, aku berkecukupan. Iya, karena Anda tidak menggunakan akal. Itu ku bilang tadi. Tadi kan ku bilang, satu keistimewaan kemenangan umat Islam dibandingkan orang Kristen, kami berislam melalui proses akal dan rasio. Dan itu sampai pada intisari akal kami bahwa apa yang ada dalam iman kami selaras dengan akal. Kalau kalian tidak, justru kalian lumpuh, tidak memiliki akal di dalam beragama Kristen. Itu berarti Bang Juna bisa menyimpulkan ilmuwan Nasrani
Yang namanya Isaac Newton, Ya, yang namanya Nasrani, itu berarti dia tidak beriman dong. saudara, seorang penemu agama Kristen tidak menemukan apa yang ditemukan itu karena dia beragama Kristen, bukan. Justru karena dia jauh dari Kristen, jauh dari keyakinannya, jauh dari Bibelnya, jauh dari kekristenannya, sehingga dia bisa menemukan apa yang dia temukan. Bukan karena dia mengkaji Bibel sampai dia menemukan apa yang dia temukan. Dia temukan itu karena dia tinggalkan Kristen. Kalau dia masih menggunakan agama Kristen, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan apa-apa. Bang Joa bisa menyimpulkan gitu berdasarkan apa? Berdasarkan Aku pengen kitabnya tahu aja orang sih. yang... Ya, oke. Kita lihat aku di pengen dalam tahu aja. pengajaran. Ya, nggak apa-apa. Kita belajar. Kita kaji dengan ajaran yang pernah kita kaji bersama dengan orang-orang yang mau belajar. Anda baca di dalam kitab saudara bagaimana Paulus mematikan akalnya orang Kristen. Contoh, di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Bahkan pengetahuan Tuhan pun itu dilumpuhkan oleh Paulus. Lalu di dalam kitab saudara yang lain dikatakan begini. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena itu ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil, Bung. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Sekarang permasalahannya di mana? Buktinya di mana? Wahai saudara-saudaraku Kristen yang bergelar profesor, berbaris 1, 2, 3, 4, 5, ada 7.000 orang. Bang Suma mau bertanya pada kalian profesor Kristen 7.000 orang ini. Apakah masuk akal kalian sebagai seorang penemu, sebagai seorang akademisi, sebagai orang intelektual, masuk akal nggak ada Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Pencipta langit dan bumi menjadi bayi dan membutuhkan asupan ASI dari ibunya sampai dia harus nenen untuk bertumbuh menjadi manusia dewasa. Masuk nggak di otak kalian wahai para profesor yang bergelar agama Kristen? Masuk nggak? Masuk akal nggak? Ya saya bukan profesor ya. Saya masih ya semisal ini saya kasih tinggi derajatnya. Semisal kira-kira profesor mengatakan apa? Ya sebenarnya gini loh Bang. Sebenarnya si Tuhan maka profesornya itu, mengatakan sabar. Maka profesornya akan mengatakan tidak masuk akal. Tapi kenapa tetap kalian menjadi Kristen? Karena 1 Korintus 1 nomor 19, memang kecerdasan kami, kepintaran kami, keilmuan kami itu dihapuskan kalau berbicara mengenai agama kami. Kami tidak boleh menggunakan kecerdasan, kami kemudian tidak bisa menggunakan pemikiran kalau berbicara mengenai kekristenan kami. Kami hanya bisa berbicara mengenai itu dogma, itu doktrin, yang penting ada Roh Kudus di dalam diri kami. Itu yang betul. Jadi kalau seorang profesor aja lumpuh, apalagi kalau jemaat-jemaat kayak kalian. Karena itu seruan. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 11 nomor 19, itu data di dalam kitab suci saudara. Anda sadar Anda tersesat, Anda sudah keluar, Pak. Paulus tidak ada menyesatkan kami karena kami tetap menyembah Tuhan Yesus Kristus seperti yang sudah Pak. menyembah Paulus Tuhan Yesus menyesatkan, Pak. Galatia 3 pasal 13, Pak. Paulus tidak ada menyesatkan kami karena Baca kami Galatia menyembah Tuhan 3 pasal Yesus 13, juga. Pak. Seperti orang-orang yang telah menyembah Yesus Kristus. Baca Galatia 3 pasal 13, Pak. Pertanyaanku sederhana saja sama kalian. Siapa yang mau dibaca yang beleguk berkokok kontohon sekaligus rasul? Susah ini. Susah bunyi terus ini susah. Susah. Suruh dibaca ngoceh aja terus lu. Kan udah menjawab. Lanjut lagi ya, di sini sekarang sudah masuk kisah saya. Siapa yang melantik dan mengangkat Mr. M menjadi nabi sekaligus rasul? Assalamualaikum warahmatullahi Sang Pencipta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Sang Pencipta, Pak. Langsung Sang Pencipta itu. Dia itu sebagai Rasul.
Muhammadur Rasulullah di dalam Al-Quran dilantik? surah Al-Fat ayat 28 29. Di mana dilantik dan siapa saksinya? Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksinya, Pak. Lalu kenapa kalian Cukup sekarang sampai- menjadi saksinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Barokokok ya aing. Gak ada yang nyambungnya diskusi sama Lalu Open. kenapa kalian sekarang mulai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ya kami bersaksi itu, Pak. Udah kembali kepada Paulus tadi, Apakah Pak. kalian melihat pelantikan itu, pengangkatan itu? Tidak, kami berikrar itu, Pak. Kami berikrar. Berarti kalian saksi buta. Ini orang mata Saksi bohong, dicambuk sih. buta. Siapa? Oke ya. Bang Rek. Siapa Salam saksinya dari Tuhan Yesus? pencipta langit dan Yesus bumi, dilantik jadi Muslim Tuhan. ya. Ayo jawab. Siapa saksinya Yesus dilantik jadi Tuhan? Jawab. Siapa saksinya? Woi. Nggak ada yang melantik. Dilantik dia jadi Tuhan dia. Nggak ada yang melantik gimana? Di mana itu tertulis? Waktu konsili Nicea. Di mana itu tertulis di Alkitab Tuhan Yesus kau bilang dilantik menjadi Tuhan? Pertanyaanku itu dulu kalian jawab. Siapa Apa yang pertanyaannya, Pak? mengangkat Mr. M menjadi nabi? Siapa saksinya? Di mana Allah. lokasinya pengangkatannya? Allah, Pak, pertanyaan Bapak, siapa yang melantik? Allah. Siapa saksinya? Allah. Udah ya? Oke, udah dijawab. Kenapa kalian Sekarang sekarang saya jadi tanya. saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bersaksi. Oke, maksudnya bersaksi, Ya, bersaksi, Pak. apa kalian melihat? Kenapa kalian Bapak, jadi saksi? Bapak ada Google. Oke, Bapak ada Google depan Bapak tidak? Kenapa Google. kalian sekarang Kalau- jadi saksi? Apa Oke, kalian saya melihat jawab. kejadian Ya, Pak, itu, santai. peristiwa itu? Pak Santai itu gigi Bapak kena hidung. keren, kayak Santai dulu. pelajar, otak dulu. Santai dulu, Bapak. Dasar Santai. blok Santai dulu. ya. Pak Santai. Bersaksi itu menurut KBBI artinya menyatakan. Jadi ketika Kang Chan bersaksi, Kang Chan menyatakan. Bapak kalau tidak percaya saya, Bapak lihat KBBI. Jadi bersaksi itu menyatakan. Tapi pikiran Bapak bersaksi itu harus melihat dengan saksi. Pertanyaan yang sama, Pak, siapa yang menyaksikan Yesus mendapat firman dari Tuhan? Jawab. Jawab dulu pertanyaanku itu. Kenapa kalian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan? Di Pak, mana sudah saya lokasinya jawab. itu? Pak, sudah saya jawab. Ayo. Tadi dari utusan di Mekah, oke, kota yang mulia, oke. Udah saya jawab tuh, Pak. Setiap Siapa pertanyaan Bapak saksinya sudah di saya jawab. waktu itu? Bapak, Kristus. Tidak boleh kalau Anda mengikuti itu. Jangan Anda di sisi lain, oh jangan Anda ilah lain. Tapi Anda perlukan dengan Kristus. Itu Tuhan untuk angkatan jahat. Coba Anda baca tuh. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau bunuh itu telah dilantik menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Itu Tuhan baru itu. Tuhan yang dilantik oleh Roma. Untuk kerajaan Roma. Itu Tuhan baru. Buatan Roma. Bukan Tuhannya Yahudi. Jangan ada ilah lain, berarti nggak boleh. Hanya kepada yang maha suci, hanya kepada yang maha tinggi. Yang orang benar harus mengilahkan diri. Yaitu subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada Kristus makhluk kuburan. Jangan. Silakan Anda tanggapi. Ya. Boleh. Silakan. Ya, silakan. Kalau kita baca di Keluaran 6 ayat 2. Saya bacakan ya. Keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Nah, seperti tadi seperti yang saya sudah terangkan bahwa Allah itu adalah Esa. Yesus itu anak Allah yang tunggal. Nah, beda Esa dengan tunggal, kalau pengertian saya saudara-saudara ya, Esa itu adalah seperti air, seperti udara, terus seperti ya negara, seperti macam-macam gitu ya, yang termasuk diri kita sebenarnya juga bisa dikatakan Esa, karena kan banyak sekali zat-zat yang di dalam tubuh kita. Nah, tetapi di sini Allah ini Maha Esa. Jadi pada saat Tuhan menampakkan diri, pasti dia menampakkan diri sebagai manusia. Nah, di Keluaran 6 ayat 2 dikatakan, aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan nama Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, menyatakan diri dengan nama Tuhan siapa sih?
Nah, itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Allah itu, siapa yang pernah melihat Allah? Yaitu tidak seorang pun pernah melihat Allah. Dan itu juga dikonfirmasi dengan semua manusia pasti tidak pernah melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah, kalau di dalam Alkitab dikatakan roh. Nah, tetapi kita meyakini dia adalah Mahanya Esa. Kalau Mahanya Esa artinya apa? Dia melebihi ciptaannya, dia melebihi cakrawala, sehingga hanya dengan kerendahan hatinya, dengan kerendahan dirinya, dia mau menjadi manusia dalam bentuk Yesus Kristus. Dan itu sudah diwujudkan. Dia menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang di dalam perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru dikisahkan bahwa Yesus Kristus datang sebagai anak Allah yang tunggal. Nah, anak Allah yang tunggal artinya apa? Kalau dia dikatakan utusan, artinya apa? Dia berasal dari surga. Bukan seperti kita ini keturunan Adam. Kita ini anak dari bapak kita. Nah, kalau kita ini anak dari bapak kita kan, otomatis kita harus dengan sendirinya kita punya keturunan karakter untuk kita berbuat dosa. Nah, kenapa kita dikatakan punya karakter berbuat dosa? Ya, karena pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di situ putuslah hubungan manusia dengan Allah. Nah, tetapi dia tidak meninggalkan kita sendiri. Di Kejadian dikatakan bahwa dia Bang Kaleb mau menolong. dosa warisan, udah ada dosa warisan. Iya, dia mau menolong kita supaya kita bisa selamat, yaitu melalui keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Kalau kita ini keturunan laki-laki, jadi tanpa sperma kita tidak akan lahir. Nah, tetapi menurut di Kejadian itu dikatakan bahwa ya dia mau lahir, dia mau datang. Ini kemana-mana ya. Pak Caleb, mungkin perlu digarisbawahi tadi pertanyaan Bang Zuma, apakah Kristen itu menyembah Allah lain, sementara di dalam Sema dikatakan itu zaman Yahudi pada waktu Musa itu menyembah Allah yang satu, yang Esa. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Iya. Tapi bagaimana dengan Kristen yang sekarang? Apakah menyembah Yesus itulah Allah? Satu gelas air. Bang Caleb gantian, Bang Caleb, biar guru. Tidak bisa Anda menyetarakan makhluk dengan pencipta. Katanya tadi Tuhan itu tunggal. Dia melebihi dari itu, Bang Zuma. Dia melebihi dari itu. Anda dapat ilmu itu dari mana? Dari membaca Alkitab. Oke, tolong tunjukkan ucapan Yesus kalau dia itu adalah hakikat Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Karena yang tahu tentang Yesus adalah Yesus, bukan ente. Di Yohanes, tunjukkan ke saya. Di Yohanes. Di mana? Di mana di Yohanes dia mengatakan dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia? Aku dan Bapa adalah satu. Apa pula? Aku dan Bapa adalah satu. Firman dia menjadi firman. Enggak, yang saya minta pengakuan Yesusnya, sebagaimana kegamblangan Anda mengarang cerita Yesus itu adalah Tuhan yang satu itu yang jadi manusia. Itu ilmu Anda kan Anda katakan dari Bible. Tolong tunjukkan dari Yesusnya, Bang, dari Yesus. Yesus yang punya hak untuk menyampaikan siapa dirinya, bukan Anda. Coba silakan, Yesusnya yang saya minta. Yohanes 14, sebentar. Ada datanya di kitab kami. Tunjukkan. Mau sampai robek otak kalian itu tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. 15. Jika kamu Yohanes mengasihi aku, kan? Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia minta kepada Bapa. Gimana ceritanya? Yang saya tanya, dalil pengakuan Yesus kalau dia adalah Bapa yang nuzul jadi manusia. Nah, itu kan jelas itu, Bang. Itu hanya ada di dalam konsep bisikan Kristus kepada Paulus dalam Filipi 2 nomor 6, Kolose 2 nomor 9.
Tapi kalau dari Yesus yang manusia ini, yang nabi untuk Bani Israel ini, itu nggak ada. Tapi kalau dari Kristus kalian yang keluar dari kubur, itu ada. Jadi sekarang ini Anda pada posisi beriman kepada Kristusnya Paulus, tetapi Anda sedang memperjuangkan manusia Yesus untuk menjadi Kristus kalian. Beda itu. Itu Anda terlalu memaksakan. Kalau Anda mengatakan Kristus Tuhan kami menjadi manusia, itu dalilnya ada di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Baru ente dikatakan betul. Tapi jangan seret nabi kami Yesus, jangan. Nabi yang kami imani yang datang kepada Bani Israel itu hanya manusia rasul untuk menyelamatkan Bani Israel. Jangan Anda seret ke dalam kekristenan saudara. Karena data saudara ada di Filipi, ada di Kolose, ada di Galatia. Itu yang dibisikkan Kristus yang keluar dari kubur itu kepada Paulus dan teman-temannya. Jangan ente seret-seret Yesus kami, jangan. Boleh saya jawab? Tapi kalau Anda memaksakan, silakan Anda tunjukkan. Ketika Yesus penginjilan, Anda membawa Yohanes 14. Ingat Bung, kalau cuma comot sedikit dari ucapan-ucapan Yesus, nih tak kasih. Yohanes 17 nomor 8. Kata Yesus apa? Semua firman yang Bapa berikan kepadaku, semuanya telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya semua. Tidak comot-comot, tapi semua. Dan setelah murid-muridku telah terima semuanya, mereka percaya. Tuh, percaya apa? Yesus utusan Tuhan. Titik. Ente cuman modal Yohanes 14, Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 14 nomor 16, itu doang. Sedangkan Yesus berkata, seluruhnya dari A sampai Z telah kuberikan kepada pengikutku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Anda terlalu memaksakan Yesus yang nabi dan rasul, seakan-akan dia inilah yang kalian sembah itu. Beda. Kristus yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu itu Yesus yang beda. Jangan Anda rangkum semua menjadi satu. Dua sosok yang dua ini serakah itu namanya. Kalian akan kelimpungan menghadapi kami yang lebih paham. Yesus untuk Bani Israel dan sosok penyesat yang mengaku untuk seluruh bangsa itu adalah dua pribadi yang berbeda, tapi sama-sama menggunakan nama yang sama, Yesus Kristus. Sampai sini paham? Sudah? Boleh saya jawab? Sudah. Silakan. Ya. Oke. Di Yohanes 14 lagi, Pak. Ya, ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Cukup jelas, apa Pak? yang Anda Iya jelas di situ. Yesus dan Bapa adalah dua. Apa yang kau dengar daripada aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang ada di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Maka Yesus di situ disebut nabi, Yesus disebut rasul, disebut anak, orang yang intim kepada Sang Bapa, Sang Tuhan. Ya, Justru dalil itu menguatkan saudara. Jangan nyebrang ke situ. Tolong lihat di ayat 9-nya. Data 9-nya kenapa dia Yesus mengatakan, dikatakan gini, Filipus, bonyok, sudah sekian lama aku bersama dengan kamu. Di mana-mana kamu lihat berdoa kepada yang di langit. Di mana-mana kamu lihat aku sujud kepada yang di langit. Di mana-mana kau melihat aku menghambakan, memohon, meminta, mengharap, berlindung kepada yang di langit. Dan di mana-mana aku mengajarkan Bapa itu di langit. Tak ada yang pernah melihatnya, suaranya pun tak bisa kau dengarkan. Lu minta gue tunjukkan, banyak lo. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Jadi lihat aja aku, karena Bapa itu tak akan pernah bisa kau lihat.
Aku berkata-kata bukan dari diriku, yang kukatakan dari Bapa. Jadi kalau kau ingin mendengarkan Bapa, dengarkan saja aku. Apa yang aku kerjakan bukan dari diriku. Pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan apa yang diperintahkan Bapakku untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Jadi kalau kamu ingin melihat Bapak bekerja, lihat saja aku. Karena sang Bapa tidak akan pernah bisa kau lihat. Kamu hanya bisa melihat aku sebagai utusannya, wakilnya, dutanya. Yohanes 14 nomor 24, Anda baca di situ. Firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jika ente ingin mendengarkan suara Bapa, dengarkan saja suaraku. Siapa yang mengasihiku, sama mengasihi Bapakku. Itu maksudnya. Alamak, makanya saya katakan, jangan saudara paksakan Kristus yang keluar dari kuburan yang datang kepada Paulus, yang mengajak semua manusia menjadi pengikutnya, dengan Yesusku, Yesus kami yang datang hanya untuk saudara Bani Israel. Jangan Anda gabungkan menjadi satu. Udah nggak saman. Itu dulu sebelum ada apologet Islam, Anda sapu ratai. Sekarang jangan. Anda harus cerdas memilah. Yesus yang datang kepada Bani Israel, meminta Bani Israel agar waspada, akan datang Yesus palsu. Di mana Yesus palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Dan ente pade adalah banyak orang yang telah disesatkan itu. Sebagai korban, saudara pasti mengatakan, oh kami pengikut Yesus yang ada untuk Yahudi. Pasti Anda ngikut mengatakan itu. Nggak mungkin Anda mengatakan kami adalah pengikut Yesus yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku sebagai orang yang teraniaya. Tidak mungkin Anda independen mengaku itu. Anda harus menyeret, karena Yesus mengatakan apa? Mereka akan memakai namaku. Mereka akan mengaku akulah Mesias. Padahal mereka adalah penyesat. Mereka adalah serigala buas. Itu saudara. Jadi camkan, yang Anda akui ini adalah Yesusnya orang Yahudi, bukan Yesusnya orang Romawi. Anda pengikutnya Yesusnya orang Romawi, tapi seakan-akan Anda ingin menjual ke kami kalau Anda adalah pengikutnya Yesus Yahudi. No, kalian itu adalah pengikut Yesus Romawi, bukan Yesus Yahudi. Silakan. Ya. Ya, tadi kan Bang Juma udah katakan bahwa Yesus itu adalah manusia gitu kan. Nah, pengertian dari di dalam Alkitab, Allah itu adalah Bapa, dan tidak seorang pun bisa melihat Bapa, yaitu tidak seorang pun bisa melihat Allah. Dan di sini kan dikatakan, telah sekian lama aku berkata kepadamu Filipus, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya apa? Yesus ini kan dalam bentuk manusia, Pak. Seperti di Keluaran 6 ayat 2 dikatakan, aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dengan namaku sebagai Tuhan aku belum menyatakannya. Dan di dalam Yohanes ini Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan kepada Filipus muridnya. Jadi ini adalah penggenapan daripada Keluaran 6 ayat 2. Jadi Alkitab ini berkesinambungan, Bang Zuma. Dia kalau kita baca itu ada benang merahnya. Jadi berarti isinya gini, isinya gini, isinya gini. Kita nggak bisa punya persepsi sendiri, sehingga kita harus meminta bimbingan daripada Roh Kudus untuk mengerti Alkitab ini, Bang Zuma. Ya, saudara, hikmat daripada Tuhan itu yang berjalan. Judulnya asik, siapa penyesat itu? Ya. Saudara, kalau Anda mengatakan Yakub, Ishak, ya, melihat Tuhan, lemparkan kitab Yohanes itu ke jamban, lemparkan, bakar, karena di situ tertulis tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tidak ada seorang pun. Melihat Dan Allah, memang yang melihat Bapak, tidak seorang pun yang bisa melihat Bapak. Jadi yang datang kepada Yakub itu Bapak atau bukan? Tuhan. Yang datang kepada Bapak atau bukan? Tuhan. Bapak atau bukan? Dalam bentuk manusia, Pak. Dalam bentuk manusia itu ya harus Yesus. Bapak atau bukan? Yesus. Ini kenapa jadi Yesus?
Kan dia belum menyatakan diri sebagai nama kenapa Tuhan. jadi Yesus saudara? Kenapa jadi Yesus? Kenapa jadi Keluaran 6 ayat 2. Coba Bapak tolong baca deh. Iya, saya tahu. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tentang namaku, aku tidak menyatakan diri. Ini Tuhan sedang menyatakan diri dengan menciptakan alam semesta ini. Tuh Tuhan sudah menyatakan dirinya kalau Tuhan itu ada. Nama Tuhan, Astagfirullah. nama Tuhannya itu apa? Itu kan yang itu. Kalau misalkan sekarang gini, kalau misalkan saya belum tahu Bang Robe otak. Saya kan kasih nama. Sudah. Saya kasih gelar Abang. Jadi menurut saudara pencipta langit dan bumi itu namanya Yesus, gitu? Ya, kan jelas. Kita, Pak. Iya. Ilmu dari mana lagi ini? Nama Tuhan pencipta langit dan bumi kok Yesus? Dia kan Allah yang menjadi firman, menjadi manusia. Mari kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Kok Allah jadi firman ya? Gimana ceritanya? Kan menjadi firman. Kenapa saudara bisa kayak begini? Kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan Yesus palsunya akan menyesatkan banyak orang. Ini pola yang Anda bawa, pola penyesatan. Firman menurut Bang Suma, firman itu siapa? Firman itu siapa? Kok apa ini? Firman itu siapa? Firman itu kok siapa? Alamak. Firman itu perkataan. Yang menjadi firman yang menjadi manusia itu siapa, Bang Suma? Firman yang menjadi manusia itu adalah firman perkataan Tuhan. Firman perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu siapa, Bang Suma? Firman yang adalah ucapan Tuhan yang menjadi manusia. Siapa? Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Sang Khalik, Tuhannya Yesus. Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang menjadi firman terus menjadi manusia itu siapa? Di mana itu polanya kau dapatkan? Di siapa itu? Tuhannya pagan. Itu Tuhannya paganisme. Tuhannya paganisme menjadi kata-kata lalu menjadi manusia. Dulu tanya di mana polanya. Bahlul, kau jangan bawa data-data Tuhannya Yahudi, Lul. Diam, daripada kumaki kau karena ketololanmu. Kau baca Filipi, 2. Tidak ada Tuhannya Yahudi jadi manusia, kucluk. Yang menjadi manusia itu Tuhan lo. Baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jangan kau nyebrang ke ajaran Yesus. Di mute, kenapa aku di mute? Iya, karena kau bonyok. Otakmu bernanah, berkarat otak kau itu. Yang kau harus bawa ketika kau membawa panji kekristenanmu, surah-surah Paulus. Jangan kau bawa pernyataan-pernyataan tentang firman jadi manusia. Kalau firman jadi manusia, itu dalilnya di dalam Mazmur 33 nomor 9, saudara. Itu dalilnya di Yesaya 55 nomor 11. Dianiaya nenekmu karena kiper. membela nama Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah akibat kalau percaya kepada Kristus yang keluar dari kubur. Begini. Kau sapu ratai semua ajaran orang, kau ngambil semua, kau telan semua baik-baik. Seakan-akan kau itu adalah pengikutnya. Saya sampaikan kepada saudara, Yesus yang kau tuhankan itu adalah Kristus yang keluar dari kubur. Berbeda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Itu dua pribadi yang berbeda. Jangan kau paksakan Yesus yang adalah nabi untuk Bani Israel seakan-akan Theos yang datang jadi manusia. Filipi 2 nomor 6. Beda. Tolong dihargai itu. Yesus berkata kepada Yahudi, Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu ikuti. Itu kata Yesus. Nah, kamu muncul belakangan, saudaraku Kristen. Kalian menjadi pengikut Yesus yang muncul setelah Yesus asli pergi. Itulah yang kau sembah hari ini. Dan seakan-akan kamu tidak mau peduli bahwa Yesus yang kau sembah itu adalah Yesus yang datang melakukan penginjilan kepada Israel. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Boleh saya ngomong, Kak?
Oh, iya, bisa tapi ngomong nggak tolonglah saya? yang Saya boleh terarah bicaranya gitu loh. Ya, Jangan boleh saya- otaknya ini pecah. Silakan. Oke, Oke, sekarang ya. secara menanya kembali, mengcounter kembali. Ya, silakan. Satu-satu. Bicara dulu ya, sebentar. Pak Lumintang sebentar ya. Saya bicara dulu. Nggak ada ya. kopi kah? Belum. Lanjut Bang, lanjut. Kopi nih, Bang. Saya kalau suara saya keras itu berarti saya melawan ngantuk. Lanjut. Ya berarti kan semangat mencari kebenaran. Ya, Bang Kaleb lanjut. Iya, Ini Sumanto semangat diam dulu. menguraikan kebenaran, bukan mencari. Udah ditemukan kebenaran itu. Lanjut. Karena gini, Bang Zuma. Silakan. Kan yang punya jalan itu kan Tuhan, bukannya kita. Iya, makanya jangan dibuat-buat sembarang. Betul. Jadi gini, Bang Zuma. Ya. Pada saat kita mencari Tuhan dalam agama, itu kan kita nggak bakal bisa dapat Tuhan di dalam agama. Kenapa? Di situ banyak sekali distorsi. Di situ banyak sekali penyimpangan. Jadi kita harus bertanya, Tuhan, pernyataan Engkau sebenarnya apa sih? Kalau kita mau ketemu Pak Prabowo, apakah dengan kehendak kita bisa ketemu Pak Prabowo tanpa Pak Prabowo memberikan kesempatan untuk ketemu kita? Kan pentingnya gitu, Pak. Jadi pada saat Tuhan menyatakan dirinya, di situ kita ketemu Tuhan. Tapi pada saat kita mencari Tuhan dan Tuhan tidak kita paksakan sesuai persepsi kita, nggak mungkin kita ketemu Tuhan, Pak. Ya, astagfirullahaladzim. Oh, ini Anda mendudukkan Tuhan itu seperti makhluk yang harus dicari, digeledah, di puskesmas, di posyandu, di dukcapil. Tuhan itu ada. Alamak, tidak perlu dicari Tuhan itu. Tuhan menyatakan diri dengan cara menciptakan kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan itu bukan makhluk. Jadi Tuhan menyatakan diri dengan cara menciptakan alam semesta ini. Maka orang yang berakal sampai kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan itu tidak bisa kita lihat, maka Tuhan turun melalui ajarannya, melalui perantaraan duta-duta, yaitu para nabi, termasuk Yesus. Seluruh rangkaian ajaran Yesus, Bang, dari A sampai Z, itu untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Tidak ada Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Berbeda dengan Kristus yang ngaku-ngaku Yesus. Mengajarkan dirinya memang Tuhan karena dia memang mau disembah. Di dalam Lukas 4 nomor 6, si Yesus ini pernah datang kepada Yesus yang asli. Hei Yesus asli. Kata Yesus asli, apa Yesus palsu? Kalau kau sembah aku, maka seluruh kemegahan langit bumi akan aku berikan kepadamu. Yesus asli menolak. Kata Yesus palsu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Makanya ketika ada manusia pengkhianat yang mati kemudian dikutuk oleh Elohim, bangkit pada hari ketiga, si Yesus palsu merasukinya dan keluar dari kubur dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu si palsu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Suma, saya bisa boleh bertanya Bang Suma tentang Yesus asli dan Yesus palsu? Boleh. Tentang Yesus asli dan Yesus palsu? Boleh. Datanya dari mana ya, Bang? Pertama, Yesus berkata di dalam Yesus yang asli. Oke, Yesus yang asli. Anda lihat apa yang diterangkan malaikat dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus. Kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah apa maksudnya Yesus itu? Asli atau palsu, Bang? Itu asli, itu asli. Yang palsu di mana, Bang? Yang palsu baca di dalam Kisah Bang? Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu
telah dijadikan menjadi Kristus dan menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Itu baru dijadikan Kristus. Itu palsu. Yang keluar dari kubur itu yang disalib. Itu Bang, Kristus yang dimaksud itu apa ya Bang? Penebus atau apa ya Bang? Kristus itu manusia yang diurapi dalam Tuhan. Konteks Yesus palsu. Begini saudara. Dalam konteks Yesus palsu. Kristus yang dimaksud tersebut dalam konteks Kristus palsu. Sebelum Anda bertanya, Anda harus memiliki wawasan dulu. Tak kasih nih, wawasannya gini. Apakah Anda percaya bahwa Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu? Percaya atau tidak percaya? Jawab dulu Bang, pertanyaan saya yang Yesus palsu. Enggak, Bang. untuk menjawab pertanyaan saya uji wawasan Anda. Gimana? Kalau kan kita harus ke pertanyaan, jangan menguji wawasan Bang. Oke, saya minum harus wawasan, Bang. Karena jawaban saya nanti, jawaban saya selama nanti, Bang Suma menjelaskan, jawaban saya nanti Anda bisa terima tergantung dari mana Anda. Apakah bisa Anda memahami atau tidak memahami tergantung dari wawasan Anda. Itu maksudnya. Host, itu maksud saya. Gitu, host, di mute Bang, selalu sekarang di-mute. Apakah Nggak Anda fair percaya? Ini host nggak fair. Kian Santang nggak fair. Apakah Anda percaya? Jangan di-mute dong, jangan di-mute. Apakah Anda percaya? Mampus. Maksimum aku datang besok. Harus Anda percaya dulu bahwa Yesus yang asli berkata akan datang Yesus palsu mendatangi muridnya. Percaya itu dulu. Kalau dasarnya aja Anda sudah tidak percaya, mau sampai Anda kemudian memiliki 3 mulut, tidak akan Anda percaya penjelasan saya. Karena dasarnya memang Anda sudah tidak percaya. Sekarang, apakah Anda percaya ucapan Yesus yang berkata akan ada Yesus palsu yang mendatangi muridnya dan berkata, akulah Yesus? Percaya enggak kepada nubuatan itu? Percaya. Berarti harus ada Yesus palsu yang datang mengaku Yesus. Betul? Betul, betul. Ah, gitu dong. Nah, ini yang saya khawatirnya Bang Juna nih. Yesus palsunya jangan-jangan apa, Bang? Apanya? Yesus palsunya jangan-jangan Bang gimana? Berarti otak Anda itu robek, retak. Berarti retak otak Anda. Karena Yesusnya mengatakan, sabar Bung. Sabar. Iya, saya juga santai. Saya santai, tapi kena otak Anda memang retak berarti. Karena Yesus berkata, ketahui dulu supaya ilmu saya sampai ke Anda. Ketahui dulu. Iya. Oke, udah. Oke. Yesus berkata kepada muridnya, Yesus palsu itu datang kepada muridnya. Saya hidup di abad 21. Yesus punya murid hidup di abad pertama. Apa masuk logika Anda saya ada pada abad pertama? Yang dimaksud di situ adalah Yesus yang palsu datang di abad pertama, datang menyesatkan murid yang menerima nasihat Yesus. Begitu, itu terima dulu, dudukkan dulu itu perkara pada tempat yang sesungguhnya, baru tertawa. Nah, Anda percaya enggak ketika Yesus berkata begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kamu ikuti dia. Kalau Anda menggunakan akal sehat, Yesus sedang menasehati muridnya, sebab akan ada Yesus datang tapi palsu mengaku Yesus kepada muridnya. Kalau Anda percaya Yesus, apakah hal itu akan terjadi? Kalau terjadi, berarti Yesus benar. Kalau terjadi, berarti ada Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus. Sekarang permasalahannya adalah, siapa Yesus palsu yang mengaku Yesus ini, yang datang kepada murid Yesus? Boleh saya jawab, Pak? Silakan. Matius 28 ayat 19. Karena itu itulah Yesus palsunya. Itulah Yesus palsunya. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Itulah Yesus palsunya. Itulah Yesus palsunya. Ayo, baca nomor 17-nya. Dia mendekati nomor 17-nya, coba Anda baca. Coba. 17-nya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Nah, Ya, ragu. mereka. Ya kan Ragu. mereka menyembahnya. Tetapi ada Ragu yang kan? ragu. Dia tidak Nah, bersalah. ragu. Nah, sekarang permasalahannya adalah nasihat Yesus yang tadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Yang ragu ini yang waspada. Yang menyembah ini yang tidak waspada. Ayo. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia datang dong. Maka ketika dia datang, sebagian ragu. Yang ragu ini yang waspada. Yang menyembah, dialah yang kena kemudian disesatkan. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa. Menurut Bapak nih, Yesus palsu apa Yesus asli Pak yang bicara ini Pak? Itu yang palsu tuh, yang keluar dari kubur tuh. Itu yang palsu. Itu palsu. Ada yang bisa keluar dari kubur lain nggak selain Yesus Pak? Enggak ada. Itu keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti bangkit pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan siapa? Jawab. Tanda untuk angkatan? Yang jahat. Yang jahat. Kristen percaya enggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Berarti Anda adalah angkatan? Kok angkatan apa? Apa? Mau ngomong apa? Itu untuk menuntut dosa, Pak. Bang Zuma. Masolang generasi. Bang Zuma ini Saudara, bicaranya penyesatan loh Bang. Hati-hati loh. apa yang saya sesatkan? Yesus berkata, angkatan jahat diberi tanda bangkit hari ketiga, betul atau tidak? Iya, betul. Nah, terus kenapa Anda mengatakan saya penyesat? Hei, kenapa Anda mengatakan saya penyesat? Yesus kan bangkit di hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Yesus kan bangkit. Saya tidak mau tahu Yesus bangkit, Yesus tidur, Yesus apa kek, nggak ada urusan. Yesus yang asli berkata, anak manusia akan bangkit dari hari ketiga. Itu tanda Yunus. Dia tidak mengatakan aku akan bangkit. Dia mengatakan anak manusia. Ya, anak manusia kan mengatakan dirinya sendiri. Dia kan anak manusia. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Sekarang coba Anda lihat khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 33, 32, 33. Kisah Para Rasul. Apa yang di 2? Sebentar. Kisah Para Rasul. Itu khotbah Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai nomor 40. 29. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa leluhur kita. Dia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan sumpah bahwa ia akan menurunkan seorang dari keturunan Daud, ya, sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Nah, berarti kan dia dibangkitkan, Pak, di hari ketiga. Bangkit dari mana dulu? Jangan dulu. Jangan Anda bilang bangkit itu berarti kubur. Tidak selamanya bangkit itu artinya. Itu masa Yesus datang adalah masa keterpurukan Yahudi. Yahudi bangkit dengan diutusnya Yesus. Itu maksudnya. Dia dibangkitkan, kepada mereka dibangkitkan Mesias untuk keterpurukan mereka bernama Yesus. Tetapi lagi-lagi ditolaknya. Bukan berarti bangkit dari kubur. Ada-ada aja ente. Nah, lanjut. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan jasadnya tidak mengalami. Dan tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Kebinasaan, Pak. Tuh. Iya, betul. Binasa itu mati. Alamak. Itu binasa itu mati, Bung. Dia mati 3 hari tapi dia tidak binasa. Binasa itu gimana kematian ceritanya?
Saudara, di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya jasadnya tidak mengalami kebinasaan, artinya jasadnya itu tidak mati, tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Oke? Betul, tidak ditinggalkan di dunia orang mati, benar, tetapi jasadnya mati terus? dan bangkit. Tidak ada. Kalau jasadnya mati berarti dia binasa, sedangkan Ayat jasadnya di 31, situ Pak. diceritakan tidak binasa. Ayat 31, karena ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ya. Berarti kan dia bangkit nih, Terus? Pak. Dia Bahwa bangkit. Ya. bukan bangkit dari kematian. Inilah kalau orang Kristen memperbodoh diri. Bangkit itu bukan berarti dari kubur. Astagfirullahaladzim. Tidak mengalami kebinasaan. Binasa itu mati kekal, Pak. Itu terjemahan Anda. Di situ daging, Bung, daging tidak binasa, daging tidak binasa. Astagfirullah. Kalau daging tidak binasa berarti daging tidak ditinggalkan oleh roh, berarti dia tidak mati. Dalam bahasa Yunaninya SARS. Dia tidak binasa, dagingnya itu tidak busuk, tidak mengalami kebinasaan. Diaptora itu artinya bonyok, membusuk, atau apa itu istilahnya ya? Ya lenyap. Iya, dagingnya tidak binasa. Iya, tidak terurai. Tidak terurai jadi tanah. Dagingnya itu tidak binasa, maksudnya tidak binasa, dagingnya itu tetap hidup. Astagfirullahaladzim. Itu kan bangkit. Hei, yang dikubur 3 hari itu binasa atau tidak? Mati, Menurut Pak. Alkitab binasa, mati. Binasa. Sedangkan yang dinubuatkan Daud, Bukannya binasa. jasadnya tidak binasa, berarti jasadnya masih tetap bersama dengan rohnya. Kucluk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu nubuatan Daud. Makanya ketika Daud mengatakan, karena itu Daud melihat ke depan dan Daud telah berbicara tentang kebangkitan seorang Mesias. Ketika Daud berkata bahwa dia Mesias tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Itu Yesus yang dikubur itu dunia orang mati atau bukan? Dunia orang Yang mati. kau sembah itu ditinggal dikubur kan? Nah, berarti beda. Ini yang dinubuatkan Yesus, saudara. Saya sampai merinding loh. Ini Bible kalian loh. Daud menubuatkan bangkitnya seorang Mesias. Mesias tidak ditinggalkan di kuburan. Dan dagingnya tidak terpisah dengan rohnya, tidak binasa. Berarti yang dikatakan dalam Al-Quran dia langsung terangkat itu betul. Sedangkan di sisi lain, coba Anda baca nomor 36-nya, lanjut di 36-nya. Maka dari itu orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang binasa, Yesus yang ada dalam kubur, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya baca data Bible kamu aja itu aku merinding loh. Yesus, coba Anda baca, lanjut ke data nomor 33. Tuhan kemudian, tangan kanan Tuhan mengangkat dia ke atas. Saya mau tanya nih. Ia ditinggikan tangan kanan Allah, Pak. Tangan kanan Allah. Memang tangan kanan Tuhan yang mengangkat Allah, Yesus bukannya ke langit. Tuhan. Tangan kanan Allah. Udahlah, suka-suka kau lah. Tuhan terlalu banyak soalnya. Ini tertulisnya kanan Allah yang saya baca. Allah di situ apa? Theos. Theos itu Tuhan. Itu sudah bonus. Theos itu dewa sebenarnya, tapi nggak apa-apa, bonus. Malam ini bonus khusus untuk Anda. Jadi pengertian Allah dengan Tuhan itu harus dibedakan. Bang Zuma, Ya, maaf ini. Bang Kaleb. Ya silakan. Bang Kaleb, gantian dulu Bang Kaleb ya. Ya, silakan. Hancur min. Ini biar jangan Biar salah nggak paham. robek itu otaknya Bang Kaleb ya. Gini, tadi kan yang dibawa angkatan jahat ya. Tentang angkatan jahat ini bukan maksudnya apa yang menerima pemberitaan Injil yang sekarang disebut angkatan jahat, bukan seperti itu. Jadi angkatan jahat bukan berarti Khotbah melihat Petrus itu baca nomor kebangkitan, 40-nya. Alamak. tetapi karena menolak. Alamak.
karena menolak percaya walaupun sudah melihat, begitu. Aduh, ini parah lagi nih, lebih parah lagi nih. Saudara, maaf nih, bukan saya mengecilkan saudara. Justru coba Anda lihat angkatan jahat Anda lihat di dalam khotbah Petrus itu yang tadi. Apa kata angkatan jahat ini? Begini. Ketika ditanya, gini, di data nomor 37-nya. Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus. Ini angkatan jahat nih yang bertanya kepada Petrus. Dan kepada rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ini kepada yang menyalibkan Yesus nih. Apa kata Petrus? Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing diberi untuk dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosa kamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan janji anak-anakmu. Bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan ini, apa katanya di sana? Dan dengan banyak perkataan ini, tolong dibaca di situ apa bacanya? Dan dengan banyak perkataan, dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam, menasihati mereka dan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Tuh, yang menyalibkan Yesus, yang dijadikan Kristus kepada mereka, itu adalah angkatan jahat. Jadi, kebangkitan dan dikatakan, oleh itulah orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk kalian, angkatan jahat. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu justru yang percaya, yang dijadikan bagi mereka Yesus yang disalib itu sebagai Kristusnya, itu adalah angkatan jahat. Jadi kalian yang percaya kebangkitan, percaya kepada penyaliban, kalian adalah angkatan jahat. Makanya dikatakan apa? Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Dan kalau Anda mendengarkan apa yang kami sampaikan malam ini, maka itulah yang dikatakan sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Kalau Anda meninggalkan angkatan jahat, Anda menjadi mu'alaf, berarti Anda adalah salah satu yang dibuatkan untuk menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhannya Yahudi. Itu maksudnya. Tinggalkan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Sebab angkatan jahat telah diberikan Kristus, telah diberikan Tuhan, yaitu yang mereka salib. Sedangkan yang kalian anggap yang disalib itu diangkat oleh tangan kanan Elohim, jasadnya tidak ditinggal rohnya dan dia tidak dibawa ke alam kubur. Beda. Beda oknum. Oke Bang Suma. Jadi berhubung Bang Suma juga percaya terhadap khotbah Petrus. Ya. Di dalam khotbah Petrus saya mungkin kutip sedikit ya. Memang betul Petrus berkhotbah ya. Pasti dipelintir ini. Tengok aja. Enggak. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Sampai seterusnya. Dan di akhir khotbah Petrus berkata, lepaskan dirimu dari angkatan yang jahat ini. Siapa tadi yang dikasih ya, Tuhan kan? Berupa Kristus. Jadi Petrus memang memberi peringatan bagi mereka yang menolak percaya meskipun sudah melihat mukjizat dan pengajaran Petrus. Ku bilang Petrus juga menyerukan. Pasti kemana-mana perginya. Caranya lepas dari angkatan jahat ini gimana? Caranya ya meninggalkan. Ingat saudara, dengarkan. Saudara, dengarkan. Orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa suruh? Maka ketika ditanya apa yang harus kami lakukan, Petrus kasih solusi. Selamatkan dirimu dari angkatan jahat ini. Tinggalkan. Jangan kau sembah. Meskipun dia sudah dijadikan Kristus untukmu, tapi jangan kau sembah. Bertobat dari pekerjaan kalian. Itu maksudnya. Datangi ente malah menyembah. Tapi bukan begitu yang diajarkan Petrus, Bang. Ini saya bacakan aja. Justru Nanti dinilai sendiri, Pak.
Nah, silakan. Saya sudah nilai kok. Saya sudah tahu endingnya. Sebelum Anda bicara, saya sudah tahu pasti Anda lari ke situ. Ya, nanti bisa dinilai lah. Ini saya bacakan yang sekarang begini, saudara. Sebelum Anda mengurai itu, saya ingin bertanya beberapa poin. Oke? Oke. Yesus yang disalibkan itu dijadikan menjadi Tuhan, dijadikan menjadi Kristus untuk siapa? Dijadikan menjadi Kristus. Iya, untuk siapa? Ya, untuk dunia toh. Nah itu ya, pelintir. Masolang generasi. Inilah aku bilang. Inilah aku. Kalau berdasarkan Alkitab untuk dunia, kalau berdasarkan kisah para rasul yang mau saya Allahu baca. Akbar. Allahu Akbar. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu di sini siapa? Yang kamu Israel, Yahudi. Yahudi lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu di situ adalah mereka yang berkongkol dengan orang Yahudi yang menyalibkan oknum yang disangka Yesus, padahal bukan Yesus. Itulah makanya dijadikan Tuhan lo, makan lo. Seakan-akan Tuhan makan nih sekalian lo. Jadikan nih Tuhan kau lo. Ini Tuhan lo, sembah nih. Aku jadikan dia menjadi Tuhan untuk lo. Makanya mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Tinggalkan angkatan jahat itu. Datang Kristen tidak ninggalkan, malah rangkulan, malah benar-benar dijadikan Tuhan. Ini yang disinggung Al-Quran. Hampir betul, Bang. Memang apakah sudah yang betul. harus kami berbuat? Ini. Al-Quran Kan saya mengatakan, Al-Quran surah Al-Araf, Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Apa kata Tuhan? Karena mereka telah mereka selalu mengingkari kemudian ayat-ayatku, maka aku jadikan iblis itu menjadi Tuhannya. Itulah makanya, karena kau sudah selalu saja melakukan penyesatan, maka Tuhan menjadikan oknum yang kau salibkan itu menjadi Tuhanmu. Mampus. Itu boleh maksudnya. Saya tambahkan di sini. Ya, bentar Bang, belum beres sama Bro Admin. Nanti kalau Bro Admin udah nyerah, baru Abang naik ya. Satu-satu dulu Bang. Di mute dulu Bang. Silakan Bro Admin, lanjut dulu. Hai. Di kamar. Ya. Jadi aku baca aja nanti bisa dinilai sendiri ya. Apakah Dibaca yang harus apa kami? Enggak, ini kan aku cuman biar baca doang. Jadi tadi betul apa yang dikatakan Bang Suma. Kita kembali ke konteks kisah para rasul. Iya. Yang tadi dikatakan sedang kongko. Iya. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ini pengajarannya Rasul Petrus, Bang Suma. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, jadi caranya untuk diselamatkan yaitu bertobat, memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang diajarkan Petrus di dalam kisah para rasul, Bang Suma. Ya, itu tafsiran saudara kan? Bukan, ini aku baca doang di kisah para rasul yang pasal 2 ayat 38. Saya ngerti. Nomor 38-nya itu kan jelas sekali dikatakan seperti itu. Orang-orang ini, jawab Petrus, bertobatlah. Kan disuruh bertobat tuh. Kenapa disuruh bertobat? Betul. Padahal sebelum dia disuruh bertobat, dia sudah diberi Tuhan nggak? Ada nggak Tuhan diberikan kepada mereka? Ya, bertobat dari pergaulannya itu. Ini kan tadi Bang Suma udah menerangkan sendiri. Tadi kan dia sudah angkatan jahat. Saudara, tadi kan dia sudah punya Tuhan, yaitu yang disalib itu kan Tuhan mereka.
Iya kan? Kenapa harus disuruh bertobat? Kalau menuhankan yang disalib itu benar. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus kenapa harus bertobat? Kalau yang dia salib itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus, kenapa harus bertobat? Kan sudah jadi Tuhannya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, tuh, justru kaget. Harusnya mereka senang. Yeay, kita berjasa. Akibat karena kita menyalibkan dia, dia menjadi Kristus, dia menjadi Tuhan. Harusnya mereka senang. Tapi itu hinaan, itu hujatan, itu kehinaan bagi mereka yang telah menyalibkan oknum itu. Maka Tuhan mengatakan, karena kau telah menyalibkannya, maka aku jadikan dia Kristus, aku jadikan dia Tuhan. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Alamak, makanya dikatakan ketika mendengarkan itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul lainnya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Itu pengakuan pertobatan itu. Maka jawab Petrus, bertobatlah. Kenapa harus bertobat? Bukankah upah dari pekerjaan mereka menjadikan Kristen memiliki Tuhan? Harusnya mereka menjadi pahlawan. Anda adalah pahlawan yang telah dinubuatkan bahwa Tuhan akan datang mati untuk menebus dosa. Kalian adalah pahlawan. Loh, kok disuruh bertobat? Piye toh? Bang Juma, boleh dijawab? Bertobat, kau lagi. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Apa artinya dibaptis? Yohanes 17 nomor 3. Pembaptisan mengakui tiada Tuhan selain Bapa yang mengutus Yesus, dan Yesus adalah utusan Bapa. Bukan malah dibaptisnya Yesus itu adalah Tuhan. Sebab bagi kamulah, nah ini, sebab karena ulah kalian maksudnya, kamu yang telah menyalibkan, dan gara-gara kamulah, maka janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain dari ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam, Petrus mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya disuruh meninggalkan pemahaman bahwa Yesus itu adalah Kristus dan Tuhan. Bertobat, tinggalkan angkatan jahat itu. Itu maksudnya. Berarti orang yang masih menjadikan Kristus dan Yesus itu Kristus dan Tuhan, itu adalah angkatan jahat yang tidak bertobat. Alamak, kok jadi nggak coba bisa boleh paham. saya bicara? Bentar, Bang Admin udah dulu ya, biar Admin, muter ya. saya Gantian dikit ya. Gantian. Tapi jangan kemana-mana, diam aja. Iya. Biar muter, nggak monoton. Ya, tadi kamu berbicara tentang dibaptis. Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 3 dia katakan, aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Jadi syarat untuk ke surga harus dilahirkan kembali, dibaptis. Ya, tentang penyalipan, ya. Matius 16, 21 sampai 23. Yesus katakan bahwa yang menolak penyalipan itu iblis, ya. Yang menolak penyalipan. Yesus katakan iblis. Makanya dia datang ke dunia, misi Yesus ke dunia di dalam Matius 20 ayat 28. Dia katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani dan melayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi udah jelas Yesus datang ke dunia untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Itu kata Yesus. Udah gantian, mau selamat, Bang. Udah 3 gantian, ayat Bang. 3. Makanya dikata gantian. Lanjut Gurunda. Ini saudara, saya ingin tahu. Cara 1 menit udah di mute, udah takut. Saya ingin tahu dari saudara, kenapa Petrus disebut iblis di Matius 16? Dia menolak penyalipan kan? Karena bukan dia menolak memikirkan penyalipan. Apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Coba. Ketika Yesus datang ke sana, apa yang terjadi terhadap Yesus yang dipikirkan oleh manusia? Yesus akan
Kan dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang Iya, dipikirkan apa yang Yesus. apa yang dipikirkan manusia? Matius Apa yang 16 ayat 21 sampai 23. Kamu baca tuh. Saya bertanya samamu, saudara. Loh, kan kamu menolak Apa yang penyalipan. Makanya Yesus bilang iblis itu menolak penyalipan. jangan sampai Anda kumaki loh. Anda kumaki nanti kalau Anda Iblis tidak itu berakal di menolak sini. penyalipan. Itu iblis. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iblis ya Karim. menolak penyalipan. Ya kamu itu menolak Astagfirullah. penyalipan. Allahmu menolak penyalipan. Sekarang saya tanya samamu. Gitu, Ketika itu caranya ya. Jadi Yesus sudah memberi gambaran bahwa orang-orang yang menolak. Boleh nggak saya bicara, monyet? Nggak bisa diskusi itu, Gurunda. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 yang menolak penyaliban di situ siapa? Kau katakan Tuhannya Yahudi iblis gitu? Dasar pemakan tai. Ilmu nggak ada. Hei, Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menombak orang, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti kau katakan Tuhan itu iblis, karena Tuhan menolak. Tuhan tidak mau orang benar itu ditombak, orang benar itu disalib. Bonyok. Dasar lu penyembah toples. Dongoknya minta ampun. Yang dipikirkan manusia adalah ketika Yesus membiarkan dirinya untuk ditangkap, itu sama dengan membiarkan dirinya disalib. Itu yang dipikirkan manusia, kampret. Makanya Yesus mengatakan, "Enyalah sibilisis, engkau satu batu sandungan bagiku." Tuhan punya rencana, bukan kehendakku, bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan. Sekuat apapun manusia berencana untuk menyalibkan aku, Tuhanku punya rencana lain. Koclok. Tuhanku tidak akan membiarkan aku mati. Kena panu aja Tuhanku nggak rela. Ada wae. Makanya Yesus seakan-akan mengatakan, "Hei Petrus, engkau iblis. Engkau hanya memikirkan manusia. Aku datang ke sana, aku disalib. Itu pikiranmu. Tapi Tuhanku tidak memikirkan itu. Bukan itu yang dipikirkan Tuhanku. Tuhanku memikirkan apa? Hah? Tuhanku memikirkan apa? Aku akan mengutus malaikatku agar menatang engkau di jalanmu. Aku adalah perlindunganmu. Aku adalah batu sandaranmu. Tidak akan kubiarkan kemudian panah, penyakit, sampar menyentuh kemahmu. Aku akan melindungi di setiap jalan. Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana perdebatan itu berlangsung dan banyak sekali penghujat-penghujat ya yang datang tadi, karena memang mereka ini geram karena tidak mampu membantah itu. Jadi yang ada mereka emosi lalu datang menghujat-hujat. Karena pertama, orang yang hanya pandai menghujat itu pertama ya, biasanya dia tidak tahu dalil. Itu tidak pernah membaca isi kitabnya, sehingga dia mau melawan dengan berhujah dengan dalil-dalil mereka tidak mampu ya, tapi hatinya juga kesal gitu ya, rasa ingin melawan, akhirnya dia menghujat-hujat. Yang kedua, kebencian di dalam hatinya tentang bagaimana itu Islam. Nah, itulah yang menjadi faktor ya mereka ini menjadi penghujat ya, menghina-hina, menghujat-hujat. Itulah yang mereka lakukan karena kebodohan mereka, karena kebencian mereka kepada Islam di dalam hatinya. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya review di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.